Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Syafa. Nah kali ini aku mau ngajak teman-teman buat mengenal dan lebih paham mengenai CSR. Teman-teman tahu nggak sih di dunia ini tuh ada loh yang namanya CSR atau Corporate Social Responsibility. Kayak agak susah dan agak asing namanya kan. Nah makanya kali ini aku mau ajak teman-teman buat lebih paham lagi, lebih mengenal lagi tentang CSR. Seperti apa itu CSR, kenapa harus ada CSR, fungsinya apa, siapa yang menjalani gitu. So without any further ado, let's talk about it. Oke, kalau kita search di Google mengenai CSR sebenarnya agak susah ya, lebih keywordnya tuh lebih ke perusahaan, inovasi gitu yang susah-susah gitu. Padahal simpelnya itu CSR itu tuh merupakan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan di mana perusahaan itu tuh beroperasi gitu. Jadi kayak mereka tuh memberikan dampak positif nih terhadap lingkungan sosialnya, bisa di bidang pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat yang bakal kita bahas di dalam tema kali ini. Oke, let's give the example. Misalkan sebuah perusahaan tuh berdiri di Kota Bekasi Barat nih. Warga Bekasi nih mana suaranya? Iya, misalkan ada sebuah perusahaan berdiri di Bekasi Barat gitu. Berarti si perusahaan itu tuh bisa memberikan dampak positif ke lingkungan sosial di Bekasi Barat gitu. Misalkan di bidang pendidikan ada di memberikan beasiswa, di bidang kesehatan memberikan vaksinasi, atau di bidang pemberdayaan masyarakat misalkan melakukan training UMKM sehingga mereka tuh bisa bikin UMKM sendiri gitu di kota itu. Oke, tadi kita bahas mengenai CSR in general, secara umum tentang CSR itu. Sekarang let's talk about who runs the CSR program. Siapa sih yang menjalani program CSR gitu. Kalau ngomongin tokoh utamanya pastinya perusahaannya, tapi tentunya ada beberapa pihak yang dapat terlibat seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan perguruan tinggi dan juga calon penerima program CSR itu, biar si program ini tuh berjalan sesuai dengan rencana dan efektif dan juga efisien. Oke, beberapa pihak tersebut juga harus memperhatikan beberapa kondisi. Yang pertama, adanya persetujuan antara kedua belah pihak, antara si perusahaannya dengan si calon penerima program CSR. Yang kedua, adanya hubungan yang baik, relationship yang baik, sehingga itu tuh mempengaruhi kualitas antara hubungan si perusahaan dan juga calon penerima program CSR. Yang ketiga, adanya perencanaan program yang baik sehingga akan tercapainya tujuan secara efektif dan juga efisien. Oke, let's move to why. Kenapa sih perlu ada CSR? Apa sih fungsinya gitu? Kalau untuk perusahaannya tentunya adanya citra baik yang dibangun dan juga adanya kepercayaan di masyarakat, sehingga kalau perusahaan ini tuh exist tuh ada loh dampak positifnya, ada hal yang bisa dinikmati sama masyarakatnya ketika perusahaan ini tuh beroperasi. Seperti contohnya di bidang pemberdayaan masyarakat, mereka bisa melakukan training atau pelatihan UMKM terhadap warga sekitar sehingga bisa mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. Mengacu juga pada pasal 74 UU PT bahwa melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Oke, sampai kapan sih program CSR itu dilaksanakan? Kalau ngomongin sampai kapan itu tuh tergantung kebijakan perusahaan dan juga lingkungan sosial tersebut. Tapi alangkah baiknya program itu dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga masyarakat itu terus diberdayakan dan mendapatkan dampak positif dari program CSR tersebut. Oke, terakhir kita bakal bahas bagaimana sih CSR itu tuh dilaksanakan, bagaimana programnya dilaksanakan. Karena kita bahas tentang pemberdayaan masyarakat, jadi kita bakal kulik gitu gimana sih program pemberdayaan masyarakat itu dilaksanakan. Lebih ke perusahaan itu tuh berkontribusi tentang kesejahteraan dan juga keterampilan yang ada di masyarakat sekitar. Program CSR tersebut tuh bisa mencakup tentang keterampilan, terus juga tentang pengetahuan, akses masyarakat, sehingga mereka tuh bisa memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, kita berbicara contoh. Sekarang contohnya merupakan dari PT GAG Nikel. Mereka melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, pelatihan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Oke, kita kasih contoh tentang pemberdayaan masyarakat di pendidikan dan juga pelatihan. Seperti PT GAG Nikel itu memberikan beasiswa jangka panjang bagi anak-anak dalam lingkungan tersebut sehingga mereka tuh bisa bersekolah dan juga mendapatkan hak yang sama. Oke, aku bakal kasih contoh di pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Jadi perusahaan itu tuh memberikan dukungan penuh pengembangan ekonomi lokal seperti melakukan pelatihan kewirausahaan dan juga memberikan modal usaha. Nah, PT GAG Nikel ini menerapkan dengan cara membuka lowongan pekerjaan nih bagi warga setempat sehingga mereka tuh bisa kerja di perusahaan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari penjelasan aku tadi, teman-teman perlu ingat juga kalau setiap komunitas, setiap tempat itu punya tantangan juga kebutuhannya masing-masing, sehingga program CSR pemberdayaan masyarakat ini tuh perlu disesuaikan konteksnya, karakteristiknya, di mana program ini tuh bakal terlaksana. Oke, that's the end of the video. Semoga teman-teman bisa mengerti apa itu CSR, apa itu CSR di bidang pemberdayaan masyarakat, siapa yang melaksanakannya, kenapa harus ada gitu. Jadi tidak secara surface-nya aja, lebih paham lagi mendalam mengenai CSR. Aku mohon maaf bila ada salah-salah kata. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.